Baik, selamat malam. Saya sama Andre Kara yang akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas dari akuntansi keuangan. Eh, Sini saya akan menampilkan slide. Nah, sini ada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi secara umum itu akuntansi adalah suatu proses pencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta sebagai aktivitas aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, Warren DKK. Menurut pendapat Warren DKK, definisi akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua, Suparwoto menyatakan bahwa pengertian akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak eksternal maupun perusahaan pihak-pihak eksternal ini terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serta buruh, se- serikat buruh, dan lain-lain. Berikut Suemarsono. Sumarsono SR memberikan pendapat bahwa akuntansi atau accounting artinya adalah sebuah proses pengidentifikasian, mengukur dan pengelolaan informasi ekonomi, dan memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Berikut menurut S. Munarwi, akuntansi adalah sebuah seni daripada pencatatan, pengolahan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dan setidak-tidaknya sebagai sifatnya keuangan dengan bentuk cara yang yang secepat-cepatnya dan petunjuk dinyatakan dengan uang dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Berikut adalah jenis-jenis akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan accounting atau auditing sebagai pemeriksaan terhadap terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan, bidang ini berhubungan dengan audit pada laporan dari bidang akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi di, yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektif efektivitas suatu kegiatan. Nah, yang kedua itu akuntansi akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data yang pada perusahaan industri dalam usaha menentukannya besarnya harga atau produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan cara adanya ada akuntansi biaya ini akan diperoleh laporan ke harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini melakukan penetapan dan kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengaruh pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau aktivitas basis costing dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai data baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang berikutnya akuntansi
manajemen. Akuntansi keuangan yang ketiga. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berhubungan dengan laporan keuangan atau pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial, laporan yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, hingga laporan perumahan modal. Laporan keuangan dapat 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 pihak-pihak yang membutuhkan memanfaatkan untuk mengambil keputusan dan kebijakannya rasional dan relevan. Dan yang keempat, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi pada manajemen dan dalam menjalankan usahanya. Banyak hal pada akuntansi biaya yang terjadi bisa dikatakan akuntansi manajemen. Manfaatnya meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuan, namun dalam pelaksanaannya bisa secara bersamaan. Beberapa penggunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam mengambil sebuah keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan atau activity based management merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen. Yang berikut, akuntansi pajak. Akuntansi pajak atau perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja di bidang ini harus mengetahui besar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang berikut adalah budgeting. Budgeting. Bidang akuntansi ini menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansial di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis pengawasannya. Anggaran bisa menjadi sarana untuk menggambarkan tujuan perusahaan dan berisi rencana kegiatan yang akan perusahaan laksanakan serta nilai uang di masa yang akan datang. Dan yang ketujuh, sistem akuntansi. Macam-macam akuntansi adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari organisasi dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Dan yang berikut, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah anggaran akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasional keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Dan yang berikut, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang akuntansi keuangan yang lembaga pemerintahan ditetapkan. Tujuannya menyajikan laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi dengan jenis ini dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri di dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di bidang pemerintah. Dan yang terakhir, akuntansi perbankan.
Selanjutnya ya, akuntansi perbankan mengingat pengertian akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan, dan penafsiran data keuangan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Yang berikut, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pengertian kerangka dasar. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar dan konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang berikutnya tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagaimana besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Asumsi dasar. Asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukaan bisnis berorganisasi dan beroperasi. Hal ini adalah struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Di sini terdapat 10 asumsi dasar akuntansi. Yang pertama itu akuntansi kontinuitas usaha. Asumsi ini menyebutkan bahwa perusahaan akan menjadi abadi, artinya diharapkan tidak terjadi likuiditas di masa mendatang. Yang berikut, satuan moneter. Maksudnya adalah semua transaksi usaha mesti memakai satuan uang tertentu sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Yang berikut, periode akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan pada periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Berikut, biaya historis. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan setiap barang atau jasa. Akuntansi akrual. Intinya adalah pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat kejadian. Misal perusahaan sudah menganggap sebagai pendapatan jika ada pembelian barang atau jasa dari konsumennya yang membayar dengan cara yang dicicil. Yang berikut pengakuan pendapatan. Asumsi dasar akuntansi lainnya yakni pengakuan pendapatan. Prinsip ini menyatakan bahwa kejadian mesti diakui saat periode pendapatan terjadi. Yang berikut asumsi pemberitahuan. Mempertemukan maksudnya. Asumsi mempertemukan dalam akuntansi mengandung makna bahwa biaya yang dipertemukan dengan pendapatan difungsikan untuk menentukan jumlah laba bersih setiap periode. Yang berikut konsistensi. Konsistensi ini menekankan bahwa laporan keuangan sebaiknya menggunakan metode dan prosedur yang sama dalam pencatatannya. Yang berikut pengungkapan penuh. Berdasarkan prinsip ini, maka produk akuntansi seperti laporan keuangan mesti memasukkan semua informasi yang memadai dan lengkap tanpa ada yang disembunyikan. Dan berikut karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan persyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berikut unsur-unsur laporan. Unsur-unsur laporan keuangan menyajikan informasi kepada pengguna laporan untuk memprediksi potensi keuntungan
yang didapat oleh perusahaan. Yang berikut melengkapi informasi tentang kebijakan keuangan yang akan diambil oleh perusahaan melalui detail unsur-unsur laporan keuangan. Yang berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Berikut memberikan informasi kepada pemegang saham atau publik pada umumnya. Yang berikut menyediakan informasi terpercaya terkait aktivitas dan kewajiban serta kapital atau modal perusahaan. Berikut komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang berikut, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, pencatatan arus kas keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, informasi komparatif mengenai kompredikat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan yang berikut, laporan posisi keuangan pada awalnya berperiode terdekat sebelumnya ketika identitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas merelaksifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40 sampai dengan 40D. Nah, demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dalam presentasi saya mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan atau banyaklah kekurangan-kekurangan yang bisa ditemukan, tolong dikritik dan diberikan saran setidaknya setelah melakukan presentasi apa saja. Sekian, terima kasih. Selamat malam.